Tapi maksud saya begini, kan secara logika kita mengharapkan Ridwan Kamil itu majunya di Jawa Barat. Kita bisa pungkiri Jakmania dengan Viking, pakai Viking, itu memang bisa dibilang musuh bebuyutan ya? Yang mau saya katakan, kok belum kelihatan lagi teman-temannya Ibu gitu. Agak kecil ini rombongan ya. Mas Pram, Bang Dul punya tujuan yang sama, tujuan besar, tapi harus kita detilkan sedetilnya bahwa tujuannya adalah membuat warga Jakarta bahagia. Jadi pasangan Ridho setengah dari kekuatannya ada dari anggota legislatif yang kemarin terpilih di Februari 2024 untuk turun kembali ke konstituennya untuk mengkampanyekan visi misi dan kekuatan dari pasangan Ridho. Kami bukan suatu kekuatan yang memiliki uang besar, sama sekali tidak. Kami tidak dibiayai oleh APBN. Dan saya persilahkan untuk membuat tim ses secara otonom, karena ini independen. Pemirsa, gong kampanye belum ditabuh, Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Tim pemenangan disiapkan. Selebriti, politisi hingga mantan menteri digadang jadi jurkam. Rakyat dirayu dengan program megah, mimpi Jakarta menjadi pusat perekonomian terdengar memang gagah. Pilkada Jakarta, siapa yang bakal berkuasa? Bersama saya Anisha Dasuki, nilai interupsi, adu tim ses demi satu putaran. Sudah hadir 4 narasumber di panggung interupsi. Di sebelah kanan saya ada Mas Rian Ernest, jubir Ridwan Kamil Suswono. Selamat malam Mas Rian. Selamat malam. Di sebelahnya ada Ibu Siti Fadila Supari, Ketua Tim Pemenangan Dharmakun. Apa kabar Ibu Siti? Baik. Sebelah kiri saya ada Ciko Hakim, jubir Pramono Rano. Selamat malam Bang. Di sebelahnya ada lagi Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik yang nanti akan membantu saya bertanya kepada para narasumber. Anggota Jakmania. Anggota Jakmania. Itu yang penting, itu yang penting. Ya. Oke, sebelum kita mulai, pemirsa, masing-masing calon di Pilkada Jakarta menyiapkan tim pemenangannya. Mulai dari selebriti, politisi hingga mantan menteri, ini diandalkan untuk gaet suara. Seberapa pengaruhnya? Kita saksikan tayangan yang berikut ini. Ragam gagasan ditawarkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk menggait suara warganya. Kehadiran ketua tim pemenangan dengan karakter dan keahlian masing-masing diyakini dapat memberikan pengaruh besar untuk meraup suara pemilih. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Rano memilih komedian Cak Lontong menjadi ketua tim pemenangan. Lis Hartono atau Cak Lontong akan menggunakan pendekatan politik riang gembira karena strategi ini dinilai lebih efektif untuk menyampaikan visi misi Pramono Rano ke masyarakat. Mas Pram, Bang Dul punya tujuan yang sama, tujuan besar, tapi harus kita detilkan sedetilnya bahwa tujuannya adalah membuat warga Jakarta bahagia. Berbeda dengan tim pemenangan Pramono Rano yang banyak diisi selebritas, tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono 70% akan diisi anak muda serta anggota legislatif dari partai koalisi dan akan diketuai oleh politisi Gerindra Ahmad Riza Patria. Strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Sementara pasangan calon independen Dharma Pongre Kun Wardana mengambil langkah cukup mengejutkan dengan memilih mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari menjadi ketua tim pemenangan. Kami bukan suatu kekuatan yang memiliki uang besar, sama sekali tidak. Kami tidak dibiayai oleh APBN. Dan saya persilahkan untuk membuat tim ses secara otonom, karena ini independen. Ketua tim pemenangan menjadi garda terdepan dalam memenangkan bakal pasangan calon.
Jangan hanya bermodal janji manis, warga Jakarta menunggu gagasan realistis. Baik pemirsa, sebelum kita mulai berbincang-bincang, ada tayangan sedikit nanti buat modal saya bertanya ke Mas Rian Ernest, kita saksikan. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam marah bangsa. Marilah. Ada tulisan Jakarta anti Ridwan Kamil. Ini semata-mata karena Jackmania kalau kata Bang Ega. Nggak ada tanda-tanda itu. Tapi kayaknya kemungkinan besar. Mas Rian, gimana cara untuk... Ya, itu ekspresi dari mungkin salah satu warga gitu ya, bebas. Inilah demokrasi. Pilkada nanti akan seru, ada 3 calon. Dari sekarang teman-teman udah bisa mengeluarkan ekspresinya dan kita hargai banget. Tapi Mas Rian tidak bisa meskipun kita saya pungkiri. harus pahami juga itu temboknya mudah-mudahan bukan tembok yang inilah ya. Oke, tidak kita bisa pungkiri Jackmania dengan Piking, pakai Piking, itu memang bisa dibilang musuh bebuyutan ya. Gimana cara melepaskan Ridwan Kamil dari Jawa Barat itu, identitas Jawa Barat, Persib? Baik, Pak Ridwan Kamil memang saat ini ditugaskan untuk maju Pilkada DKI Jakarta. Beliau sudah sampaikan, mirip seperti Pak Shin Tae-yong, seorang dari Korea Selatan yang bertugas mengembangkan timnas Indonesia. Pada saat beliau bekerja sebagai manajer timnas, pelatih kita gitu ya, pasti akan total untuk membantu timnas Indonesia, untuk Pak Shin Tae-yong. Persis juga seperti Pak Ridwan Kamil. Memang berasal dari Bandung, pernah memimpin Bandung dan Jawa Barat. Ya begitu apabila nanti diberikan amanah gitu ya oleh masyarakat DKI Jakarta, tentu akan total untuk Persija. Bang Ege, sebagai Jackmania, ada penolakan? Enggak, pelan-pelan. Yang pertama kan kalau mau jujur, jangan main langsung tolak-tolak aja. Ya. Itu juga tadi Pelan-pelan Bu Supir ya. ya coret-coret juga jangan ya kan. Tapi maksud saya begini, kan secara logika kita mengharapkan Ridwan Kamil itu majunya di Jawa Barat. Ya. Loh, kenapa di Jawa Barat gitu? Dia aja bilang kan, coba dicek-cek ya. Rian ya, cek juga tuh apa pernyataan Pak Ridwan Kamil. Sebetulnya belum tentu dia dari keinginan pribadinya dia maju di Jakarta, belum tentu loh. Coba dicek pernyataan-pernyataan dia selama ini. Ya kan? Ditugaskan oleh sebuah... Jadi nggak dari hati menurut Bang Ege? Nggak ada juga dari hati. Kang Emil nggak dari hati gitu? Hati kan akhirnya memutuskan kan, ya atau tidak. Kecuali orang di bawah tekanan. Nggak bisa memutuskan ya atau tidak. Tapi kalau sebagai pribadi yang bebas ya kan, orang mengatakan majulah di Jakarta. Oh oke deh, saya jalankan. Mungkin tidak semerdeka kalau tetap di Jawa Barat gitu. Atau kan dulu sudah pernah ditargetkan untuk menjadi salah seorang... Akan setengah hati nggak Kang Emil? Maksud saya sebelum selesai, salah seorang yang nanti menata ibu kota Nusantara gitu. Ya. Apa akankah setengah hati? Enggak, dia kan pejuang juga, petarung. Yes. Dia akan menjalankan ini dengan bertarung. Cuma kalau ada riset yang mengatakan hari ini sudah unggul di depan, mesti keliru. Kenapa? Ya iyalah. Hari ini bagaimana? Hari ini ada 3 persoalan yang ada di hari ini di warga Jakarta. 1, itu masih menganggap pilkada ini menyebalkan. Karena belum tentu ada pilihannya di antara 3 yang ada. Betul ya? Yang kedua, masih belum ini walaupun sudah mulai bergemuruh, kami belum menangkap. Saya ini 40 tahun loh ini di Jakarta persisnya ya. Saya belum menangkap apa manfaatnya bagi kita. Lalu baru bicara soal Jackmania tadi. Jauh, masih jauh betul. Untuk memenangkan hati Jackmania masih jauh kawan. Mas Rian, silakan. Yang pasti Pak Ridwan Kamil gitu ya, pasangan Ridho gitu. Ini pasangan yang baru memang. Diksi Akang akan diganti jadi abang? Apa tuh? Diksi Akang akan diganti jadi abang? Atau terus akan saja? Bapak Ridwan Kamil gitu ya. Bang Ridwan Kamil ya. Jakarta ini melting pot, ada Mas Pram, ada yang dikatakan Kang Emil, melting pot. Saya juga kecilnya malah bukan di Jakarta, kecil saya di Bekasi, teman-teman yang di Bekasi ya. Jadi ini melting pot, semua orang punya kesempatan yang sama, sepanjang orang itu punya kompetensi. Ini menjadi penting. Pilkada ini adalah pilkada adu gagasan. Bukan tanya, kamu asalnya dari mana, kamu anak siapa, dan sebagainya. Jadi sebenarnya menarik, ini adu gagasan ide dan
pada akhirnya terbaik buat masyarakat DKI Jakarta. Soal lapangan kerja, soal kebutuhan pokok, semuanya setiap calon nanti akan menyorongkan mana yang terbaik. Nanti silakan masyarakat yang memilih. Bang Ciko, Yes. Mas Pram akan jadi Bang Pram juga? Enggak, Mas Pram sudah tegas menyatakan terkait hal itu gitu. Dan saya rasa juga Kang Emil, saya rasa nggak perlu mengganti brandingnya dia sebagai Kang Emil menjadi Bang Ridwan misalnya. Karena kan Ridwan kayaknya nama yang cukup umum buat orang Betawi. Tapi rasa-rasa nggak perlu. Karena memang seperti disampaikan oleh Rian, tadi saya sepakat bahwa ini melting pot, sangat heterogen masyarakatnya. Dan kita juga harus menerima semua. Saya juga pernah menyampaikan, dan Bang Rano juga pernah menyampaikan, kita juga menghimbau masyarakat jangan lagi ada menolak-nolak calon manapun untuk datang ke wilayah masing-masing. Karena apa? Karena untuk mendapatkan pemimpin yang baik tentunya kita harus menerima semua yang sudah lolos untuk bisa berkontestasi. Artinya semuanya harus didengar, gagasannya harus didengar, visi misinya harus didengar. Dari situlah bisa kita memilih pemimpin. Termasuk juga teman-teman yang berpikir untuk golput dengan sengaja atau juga untuk mencoblos 3. Saya juga ingin mengingatkan bahwa apapun yang dilakukan oleh teman-teman, pada akhirnya akan ada pemimpin Jakarta yang terpilih. Jadi itu tidak akan menjadi mengurangi legitimasi atau mengurangi keabsahan dari pilkada itu sendiri. Tetap akan ada yang terpilih dan yang menjadi gubernur. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa berkontestasi dengan baik, bukan saling mengalahkan. Yang perlu kita kalahkan adalah kemiskinan di Jakarta, kita kalahkan problematika masyarakat Jakarta, dan kita menangkan hati warga Jakarta. Oke, baik, saya ke Ibu Siti Fadila Supari. Ibu tadi Pak Dharma mengatakan silakan membentuk tim ses secara otonom. Itu maksudnya apa masyarakat gitu suruh? Ya, kita dari tim independen itu tidak mempunyai sponsor. Meskipun dari pemerintah Jadi yang partai punya APBN, sponsornya ya? Ya, memang kita betul-betul dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi betul-betul kalau rakyat memang bisa menerima gagasan kami, tentu akan memilih kami. Tapi kami tidak bisa dengan pencitraan, kami tidak bisa dengan hura-hura, apalagi untuk membuat survei. Tadi kalau survei kata Pak Effendi tadi ya Pak Effendi, yang begini-begini tadi. Nah itu. Tapi surveinya tinggi banget itu Pak RK, dan yang independen kecil banget. Jadi itu settingan. Saya bilang kalau aku yang bikin survei Pak Dharmakun yang paling tinggi ya Pak Effendi ya. Nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Makanya saya nggak bikin survei. Nah kami memang berbeda dengan yang petugas partai. Kami adalah betul-betul dari rakyat. Makanya yang otonom maksudnya dengan biaya masing-masing. Dan memang paslon kami itu memang dia tidak mau pencitraan dan memang tidak memakai itu. Kami masuk diam-diam dengan silent atau senyap. Jadi kami bertemu dengan warga dan kemudian face to face dengan berbisik-bisik barangkali, tapi betul-betul kita kontak. Anissa, boleh tanya nggak ke Ibu Siti ya? Silakan. Karena gini, dulu saya pernah mendukung pasangan independen di Jakarta, almarhum Bang Faisal. Waduh, itu kita semua turun dan banyak sekali yang tampil di bawah. Ibu, saya mohon maaf, Ibu pasti punya track record yang luar biasa, Prof. Siti Fadila ini. Yang mau saya katakan, kok belum kelihatan lagi teman-temannya Ibu gitu. Agak kecil ini rombongan ya. Enggak, bukan, nanti ke depannya kan harus timbul banyak gitu ya. Ya, berbanding dengan waktu Bang Faisal Basri dulu maju. Rombongannya belum kelihatan Bu Siti. Tim suksesnya ini loh, Ya. yang independen tadi. Ya memang kami senyap lah kita. Operasi senyap. Oke, baik, Ibu Siti Fadila Supari adalah salah satu mantan menteri yang menjadi tim ses. Ada artis, ada politisi, kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi.